Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Pusparina. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mikromanajemen akreditasi sekolah. Apa itu akreditasi sekolah? Akreditasi diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat atau tim asesor berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sehingga layak beroperasi dan penyelenggaraan program-programnya. Selanjutnya, akreditasi juga dapat dipandang sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah atau madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sudut pandang ini, ada sekolah madrasah yang terakreditasi dan tidak, dengan predikat atau peringkat A, B, C, dan seterusnya. Apa saja persyaratan akreditasi sekolah? Berikut ini adalah beberapa syaratnya. Yang pertama, sekolah harus memiliki surat keputusan pendirian operasional sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas. Yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan yang keenam, telah menamatkan peserta didik. Selanjutnya, bagaimana sistem pelaksanaan akreditasi sekolah? Mari kita simak videonya. Pelaksanaan akreditasi di sekolah yaitu pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah yang disingkat BAN Sekolah atau Madrasah. Kewenangan Badan Akreditasi Nasional dan Sekolah Madrasah adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah dan madrasah. Di tingkat provinsi, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah atau Madrasah yang disingkat dengan BAP Sekolah atau Madrasah yang berkewenangan untuk melaksanakan akreditasi untuk TK, RA, SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, SMAK, dan juga MAK, juga dengan SPB. Untuk membantu kelancaran tugas BAP, pemerintah membentuk unit pelaksanaan akreditasi yang disingkat dengan UPA Kabupaten dan Kota. Lalu, bagaimana mekanisme akreditasi sekolah atau madrasah? Mari kita simak. Yang pertama, penetapan sasaran sekolah atau madrasah. BAN SM menetapkan jumlah sasaran dan daftar satuan pendidikan yang akan diakreditasi setiap provinsi berdasarkan database dari BAP SM. Lalu melakukan validasi terhadap data sekolah yang akan diakreditasi pada tahun berjalan untuk memastikan bahwa sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk diakreditasi. Yang kedua, sosialisasi dan penyampaian perangkat akreditasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar sekolah atau madrasah bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi dengan mempersiapkan yang pertama, mempelajari perangkat akreditasi. Yang kedua, tahapan dan jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab sekolah dan madrasah, dan yang keempat adalah mengisi instrumen dengan melengkapi data pendukung. Yang ketiga, pengisian dan pengiriman instrumen akreditasi. Sekolah atau madrasah mengisi secara online melalui aplikasi Sisven, yaitu instrumen akreditasi dan juga instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, sesuai dengan kondisi real sekolah. Yang keempat, penetapan kelayakan sekolah atau madrasah dan penugasan asesor.
Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa sekolah atau madrasah yang akan divisitasi telah memenuhi persyaratan kelayakan. Yang kelima, visitasi ke sekolah atau madrasah. Visitasi adalah kegiatan verifikasi dan klarifikasi isian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung. Jadi setelah instrumen dikirim, maka pihak-pihak dari BAN SM akan melakukan visitasi ke sekolah dan madrasah. Yang keenam, validasi proses dan hasil visitasi. Asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan laporan kepada BAPSM. Laporan visitasi tersebut perlu divalidasi untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Setelah validasi proses dan hasil visitasi, BAPSM melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah atau madrasah. Selanjutnya, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah atau madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAPSM yang dihadiri oleh anggota BAN SM dan dituangkan dalam surat keputusan. Yang kesembilan, penerbitan dan penyerahan sertifikat akreditasi. Hasil pleno BAPSM dan BAN SM menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan dengan dilengkapi rekomendasi akreditasi. Isi surat keputusan tersebut memuat data seluruh sekolah atau madrasah yang telah diakreditasi, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Dan yang ke-10 dan yang terakhir juga, sosialisasi hasil akreditasi. Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan tingkat akreditasi sekolah dan madrasah tersebut. Untuk itu, hasil akreditasi perlu disosialisasikan oleh BAN SM dan BAPSM kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut bisa dilakukan melalui seminar, media massa, website, kompetisi, dan media lainnya. Nah, kalau melalui web, untuk melihat sekolah yang sudah diakreditasi bisa dilihat pada website https://bansm.kemendikbud.go.id. Dan di sini ada contoh gambar dari beranda Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dalam bentuk website. Silahkan dilihat dan dicoba. Baiklah, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.